bentuk mukanya yang lonjong, terus matanya sipit sambil senyum ke arah dia. Hai, balik lagi bareng kita di Kali ini kita bakal bawain cerita-cerita mistis dari teman-teman kita yang udah ngirimin ke email kita. Nah, cerita pertama dari teman kita namanya Apip. Jadi dia tuh pondok di salah satu pondok pesantren. Waktu itu, kakak kelasnya dia main petak umpet di waktu setelah maghrib menjelang isya. Ngapain ya dia main petak umpet jam segitu, aneh banget. Nah, kebetulan biasanya kan pintu kamar itu ditutup. Kalau pas maghrib, biar anak-anaknya pada ke masjid, jadi pintunya dibuka. Berarti dia nggak ke masjid dong? Iya, dia malah main petak umpet, emang nakal. Nah, jadi mereka tuh kan main petak umpet. Terus kakak kelasnya dia ngumpet di salah satu kamar yang gak ditutup itu. Ngumpetnya tuh di kolong kasur. Pas ngumpet, malah ada yang ngikut ngumpet gitu kan. Tapi pas dia tuh ngerasa kayaknya ini bukan temennya deh, soalnya badannya tuh lebih gede gitu, lebih besar. Nah, pas di dalam kolong kasur itu mereka tuh tatap-tatapan lama gitu. Kakak kelasnya dia ngeliat banget nih bentuk mukanya yang lonjong, terus matanya sipit sambil senyum ke arah dia. Abis itu teman-temannya tuh pada nyari, tapi nggak lama nih ketemunya, soalnya udah dicari-cari kayak di kamar mandi gitu, nggak ketemu-ketemu kan. Terus udah agak lama ternyata dia ketemu nih di kolong kasur dengan keadaan badan yang udah menggigil, sampai kebesokan harinya pun dia pun sakit. Oh, jadi ketemunya pas hari itu juga? Iya, tapi agak lama gitu selang waktunya. Tapi biasanya yang petak umpet gitu ngilang nggak sih? Pernah nggak sih? Iya, denger sih kayak diumpetin gitu, kayak bener. ditutupin gitu Apalagi sama hantunya. Nah, ini kan itu kayak waktu sarepna ya. Nah, itu cerita dari Apip. Kalau kalian punya cerita kayak gitu juga, komen. Nah, terus yang kedua ada cerita dari Rahmi. Katanya tuh di sekolah SMP-nya ada, jadi cerita ini tuh katanya udah diketahuin gitu sama siswa, sama murid-murid, sama guru. Terus Udah urban legend lah ya di lingkungan itu. terus katanya tuh dulu di kelasnya, kelas salah satu kelas itu kan SMP banyak kan. Terus ada siswi katanya tuh meninggal tapi bunuh diri. Tapi dia lagi ngandung anak, Lagi hamil. lagi hamil. Terus kata dia penjaga sekolahnya tuh pernah ngelihat apa ya, arwahnya gentayangan di sekitar koridor gitu di sekolahnya dia, dengan dia bawa anak sama darah yang bercucuran gitu. Terus dia ngeliling dari lab IPA dari bagian bawah terus ke koridor kelas-kelas yang nantinya udahannya tuh di belakang sekolah katanya. Keliling jalan-jalan gitu. Terus selain ada arwah wanita itu juga ada yang banyak terjadi, kayak misalnya tuh kelas pelajaran seni musik tuh, semua alat seni musik katanya dimainin sama nggak tahu siapa, tapi gak ada orang gitu. Jadi pas dicek ke ruangan seni musiknya nggak ada orang. Nggak ada. Itu ada di semua sekolah nggak sih kayak gitu? Iya sih. Terus juga katanya ada suara jalan kaki orang, tapi pas ditunggu dia nggak ada wujudnya gitu, nggak datang, tapi suara kakinya tetap ada. Dan terus yang paling serem katanya ada patung kerangka manusia. Nah, patung itu kerangka tengkorak kan, kepala. Katanya tuh si patung tengkorak, tau nggak sih kalau lab IPA tuh ada peraga manusia kayak gitu kan. Terus katanya di situ alat peraganya tuh kepala manusia asli.
kecelakaan kereta gitu, karena sekolah itu ada di dekat rel kereta api. Wow. Serem Kebayang banget ceritanya sih, Rahmi. Oban. Lagi di lab IPA terus tiba-tiba ada kepala manusia beneran kan, serem banget ya. Dulu pernah ada nih ya sekolah aku. Kan waktu itu aku lagi Di Bandung juga. waktu aku SMA. Kan waktu itu mah ada persami gitu kan sebelum Covid. Terus kita tuh kayak ngadain ospek lah untuk adik kelas. Nah, kayak gitu. Pas jam maghrib, udah menjelang maghrib, enggak sih udah maghrib, tapi udah salat udah salat maghrib kan. Terus kita tuh pada menyiapkan apa ya, api unggun. Iya. Nah, tapi dari kondisi maghrib itu kata wali kelas, bukan wali kelas sih, kayak guru di situ, bilang katanya ini udah nggak kondusif katanya. Terus emang banyak yang kesurupan di situ. Kayak masukkan anak-anak yang gitu pokoknya mah. Terus emang udah nggak kondusif di situ, terus tapi dipaksa lanjut gitu. Di persaminya tuh di sekolah atau kayak di alam-alam gitu? Di sekolah. Kata guru aku tuh, kalau misalnya mau kita persami di situ tuh harus izin dulu ke sana. Kebetulan guru aku tuh bisa gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya kan kita nggak izin dulu kan, karena acara juga ngedadak gitu kan. Akhirnya kita nggak izin, ya terjadilah kan hal-hal kayak gitu. Terus kita paksa lanjutin gitu di situ tuh. Terus ujungnya gimana itu? Yang kesurupan itu? Kesurupan bisa diatasin, cuman gak beres-beres. Oh, jadi udah keluar masuk lagi, udah keluar masuk bener-bener lagi. kayak gitu. Terus kan diamanin, kayak dikumpulin di satu ruangan gitu kan. Nah, di satu ruangan itu berisik banget pas sebelum acara api unggun. Nah, udah di situ udah pada keluar semua, pasti yang udah kesurupan pada nggak fit lah ya. Tapi dipaksain aja gitu ngumpul di mana, di api unggun. Nah, ada tuh yang ngerekam satu orang, kayak panitia gitu, satu angkatan sama aku. Dia ngerekam, kan kalau ngerekam ngeliling gitu kan. Iya. Nah, kebetulan ini tuh masjid, terus ini tuh api unggun, lapangan kayak gitu. Nah, dia gini kan otomatis. Di situ tuh ada bayangan anak kecil. Dan kata guru aku tuh, emang yang masuk ke siswa-siswa itu tuh ada anak kecil, ada kayak apa sih kalau kita nyebutnya tuh, sesepuh gitu. Tapi kayak nggak minta apa-apa kan gitu maksudnya? Enggak, tapi kalau misalnya yang anak kecil itu dia ngajakin main. Ada satu lorong kecil banget kayak gua. Nah, di gua itu tuh kantin, tapi gelap banget. Tadi dia tuh tinggalnya di situ. Karena kita nggak izin, dia ngikut gitu. Tapi kenapa anak kecilnya bisa ada di situ? Nggak tahu. Emang dari dulu ada kali ya? Kayaknya mah. Nah, pasti kan di sekolah-sekolah tuh banyak urban legendnya lah ya. Kayak ada salah satu sekolah di Bandung terkenal banget urban legendnya tuh Nancy. Kalian pasti udah pada tahu kan cerita itu. Terus ada di salah satu kampus yang wajib asrama. Nah, di situ juga kan banyak tuh cerita-cerita. Buat kalian yang punya cerita-cerita mistis-mistis, boleh dikirim ke email atau komen di kolom komentar. Nah, jangan lupa buat apa nih? Like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Yeay. See you!